Halo Sobat Cuan Nusantara, kembali lagi di channel Jaring Usaha. Kali ini kita ada sharing ini dengan Pak Santo selaku pengusaha kebun pisang Ambon Warangan di Silir Agung, Banyuwangi. Apa kabar Pak Santo? Kabarnya baik, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para sahabat petani belambangan di seluruh Nusantara, kali ini saya ada tamu, saudara saya dari Wonosobo. Mohon perkenalan dulu lah namanya, biar mungkin pemirsa saya juga kenal dengan jenengan-jenengan. Monggo Pak. Ya, nama saya Gage Kamahayo. Saya domisili Banyuwangi, khususnya di Wonosobo. Ini ayah saya, namanya Pak Mariono. Pak Mariono. Ya. Nggih. Para sahabat, mohon bantuan, nanti kita saling berbagi link lah, agar kita saling mendukung. Siapa tahu pengalaman kita hari ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semuanya, Ya, terutama channel sahabat saya, saudara saya ini. Nanti kita bagi linknya lah. Ya. Mohon bantuan subscribe, mohon bantuan komen, share dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tambah sehat. Amin. Ya. Baik, jadi kali ini kita akan kolaborasi dengan channel Pak Santo. Namanya Ya. channelnya. Channelnya Susanto Santo, Mas. Oh ya, ini khusus membahas tentang Pisang. Ya. Jadi khusus membahas masalah pisang para sahabat, tetapi sebenarnya bisa meluas area semua pertanian. Semua Begitu. pertanian. Semua pertanian. Ya. Nanti apabila sobat tertarik ingin budidaya pisang atau ingin usaha pisang, menjadi pengusaha pisang, langsung aja kunjungi Pak Santo ya. Ya, kunjungi aja di channel kami, ketik aja deh Ambon Warangan atau petani belambangan, saya pikir akan ketemu lah. Oh ya. Gitu. Baik. Pertama-tama ini Pak Santo, ini kan penonton saya belum kenal Pak Santo ini. Namanya siapa, domisili mana? Ini. Perkenalkan nama sahabat, nama saya Susanto. Saya kelahiran Ringin Agung, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, sekarang madep mantep melu morotuo di Dusun Silir Sari, Desa Kesilir, Kecamatan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi lur. Wah, mantap sekali, semangat sekali ya Pak. Betul. Ini sehari-harinya di sini Pak. merawat pisang. Sebenarnya saya pertama ya juga ini sahabat. Hari ini di bulan-bulan di tahun-tahun ini 5 tahun inilah fokus di pisang. Katanya dulu pisang kan ABC begitu katanya. Tapi akhirnya kita geluti sampai hari ini bersyukur bisa untuk beli beras. Oh. Ya Mak gitu ya Mak. Iya. Ya gitu. Lalu ini saya tertarik ini Pak di sini ingin main-main, ingin tanya-tanya tentang pisang. Yang pertama ini saya tanyakan. Ini sejarahnya gimana Pak? Ceritanya gimana? Bapak kok bisa usaha pisang ini? Kok berani usaha pisang itu gimana Pak? Monggo. Gini, di masa itu masa-masa yang sulit sih, masa-masa sulit, masa-masa penuh pilihan. Karena selama ini kita bergerak di bidang sosial, pengabdian sosial murni Mas, tidak sosial golek-golek enggak gitu loh. Jadi saya dulu memang orang sosial yang selalu berpikiran untuk kepentingan orang banyak, membantu orang banyak. Tapi sebenarnya mau membantu ini, untuk membantu tidak ada, bisanya tenaga dan pikiran gitu loh. Intinya dulunya begitu. Ya, dan setelah itu dari kecil memang di bidang sosial, tapi karena kami keluarga yang sangat-sangat begitu, artinya bukan sangat kaya, sangat pas-pasan lah. Jadi bisa untuk beli beras saja bersyukur begitu. Nah, akhirnya setelah masa pengabdian di masyarakat ada kisaran 25 tahun, terus kita menikah Pak ceritanya. Kita menikah dengan segala keterbatasan. Akhirnya nyalonin DPR dulu tahap pertama, gagal. Wes hancur Mas. Ya. Tapi tetap semangat ya. Tapi tetap semangat. Jadi nyalon DPR tahap pertama itu hancur. Terus buka usaha lagi Pak ceritanya. Nyewa jeruk, tanam jeruk, nyewa tanah untuk tanam jeruk, atau nyewa jeruk yang siap panen gitu. Jadi sempat jadi petani jeruk ya? Ada kisaran 10 tahun Pak. Ada 10 tahun. Iya.
gitu 10 tahun. Terus dulu juga orang Senewen juga karena saya orang pelukis gitu Pak. Jadi nggak karu-karuan lah Pak, nggak tentu. Jadi nyewa jeruk juga lama, terus naga juga lama. Akhirnya nyalon DPR lagi, kalah lagi 2 kali. 2 kali. Tapi tetap semangat demi saya bukan ambisi karena apa Pak? Bukan ambisi karena pengen jadi DPR bukan. Tapi saya merasa orang miskin, hak dasarnya orang miskin harus terpenuhi sih sebenarnya. Makanya saya bilang ceritanya panjang, pahitnya luar biasa. Katanya dukungannya begini begitu gitu. Setelah pilihan hancur. Tetapi yang bikin saya bahagia itu sebelum saya nyalek tahap terakhir itu saya sudah punya plan seperti yang saya angan dari dulu. Ada 36 rencana pengen usaha kecil-kecilan. Saya saring menjadi 16 saya saring menjadi 5 disaring menjadi 3. Setelah 3 bingung. 3 yang pertama adalah bikin gula merah dari tebu. Yang kedua terusnya gula kayak kanca-kancane Mas, nambang emas. Oh, ya. Yang ketiga itu ya tanam pisang. Setelah dieksekusi bingung ini. Dipilih menjadi 1 pisang. Setelah positif pisang, Pak. Ya. Bingung, Pak. Tak tandur di mana? Oh, lahan saya sudah habis. Jadi sewa saya kisaran 4 hektar itu yang tinggal 3 tahun ini 2 lokasi. Jadi titik awalnya Mas, lahan di Tegalwaga itu sama Silir Sari itu yang masih 3 tahun. Akhirnya 3 tahun campur jeruk, mungkin di video-video sebelumnya ada Mas. Iya. Saya tanami pisang Mas, diguyu-guyu wong, ditertawakan banyak orang saya. Bar nyalon DPR, ngusungi bonggol pisang gitu. Itu ceritanya, banyak orang yang mengolok-ngolok, tetapi saya tambah semangat Pak. Tambah semangat tanpa putus asa deh pokoknya. Jadi itu ceritanya, lucunya begitu. Meskipun diolok-olok orang ya pokoknya mesem aja. Kenapa? Semangat saja. Yang penting semangat dari dalam. Semangat ya? gitu Mas. Wah. Setelah dibully orang, setelah orang lihat ini pertumbuhan pisangnya, loh kok gitu ya gitu loh. Takjub ya. Iya, takjub sekali. Heran gitu loh. Kok bisa ya gitu loh. Wong nandur virus, nandur karena asumsi orang tanam pisang kan tanam penyakit, Pak. Iya. Banyak masalah. Banyak yang Iya kan? virus. Fusarium. Kena fusarium. Iya. Pasti kan takut. Nah, ternyata ya harus dipelajari tahapan demi tahapannya. Harus semangat, harus teliti dan sebagainya lah. Ya. Itu reaksi orang-orang gimana ketika pas panen itu, Pak? Ya. Gimana ya? Saya mau bilang kok dikira nanti gimana ya, Mas? Ya intinya banyak yang heran lah, banyak yang ngomong. Akhirnya banyak orang budidaya pisang itu, Mas. Lihat di Facebook, tapi salah jalur. Dia beli bibit online. Ketipu itu. Ketipu itu gitu loh. Jadi dulu kita panen, sekali panen langsung banyak Mas. Jadi orang banyak heran. Jadi saya manen ngelok-ngelok nih mulai ngerangkul Mas. Bener itu. Ya gak perlu nyebutin namanya lah ya pokoknya gitu. Jadi biasa itu, Pak. Biasa lah. Itu penambah semangat, Pak. Betul, tambah semangat. Jadi meskipun orang bilang seperti apa juga gitu. Ini yang jenengan lihat ini di lingkungan ini dulu. Ya. Dulu bibitnya hanya 1 jengkal, Mas. 1 jengkal. Diktiran nandur rumput itu orang-orang bilang. Sekitaran 15 cm. 15 cm. Saya apalagi ini jarak tanamnya. Waduh, dibully habis-habisan. Katanya bilangnya begini. Tanah api-api, tanah baik-baik kok tanduri gedang. Gitu loh, Mas. Apa gak rugi? Oh, macam-macam Mas. Saya diem pokoknya intinya saya hanya iya gitu. Yang tapi dalam hati planning, ya, iya, saya punya planning matang lah. Orang mau bilang apa saja, Pak, saya berterima kasih. Dengan orang bilang itu saya semangat. Pengen tak dudoh nih. Sesok gedangnya kayak apa gitu loh, Pak. Ya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi pahit itu kalau cerita ini saya ceritakan Mas dari awal nelongsone Mas. Enggak cukup setengah hari, Pak. Jadi sahabat, Pak Santo ini pernah dulu di titik nol ya berarti. Betul, ya, Pak, ya? titik nol Mas. Titik nol itu. Nah, lalu titik nol. Kenapa Pak Santo? Kenapa ini
harus pisang Ambon? Kenapa nggak pisang-pisang yang lain? Contohnya Cavendish, bahkan yang kemarin sempat viral ini. Iya. Ini gimana Ki? Gini, dulu gagasan saya pengen mengembangkan pisang endemik Indonesia. Saya kepingin negara-negara luar itu kenal pisang Ambon Warangan, gitu loh. Intinya begitu. Karena pisang ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Mulai dari aroma, kepulenan, kan gitu, Iya. manisnya. Kalau bisa dicek ini, kalau saya bohong, ini bisa dicek di pasar-pasar tradisional, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, bisa dicek di pasar Ambon Warangan itu kayak apa. Jadi kalau menurut pengakuan banyak teman-teman, pisang Ambon Warangan itu paling diburu orang, Pak. Itu pertama. Yang kedua, harganya memang mantap. Berarti rajanya pisang. Rajanya pisang. Kalau nggak percaya, cek aja pasar. Kalau saya mau ngomong begini dikira Mas, dikira bohong-bohong. Silahkan cari info di masing-masing wilayah pasar. Boleh pasar modern, boleh pasar tradisional. Berikutnya yang sangat menguntungkan bagi kami adalah pisang ini sebenarnya di samping harganya bagus, perawatannya ini paling gampang. Kalau di biji-biji gitu, kalau dinilai Mas, ongkos produksinya jauh. Boleh dicek oleh penanam-penanam pisang itu. Jadi Ambon itu andai kata memerlukan modal hanya 30%. Pisang lain Cavendish itu bisa 70% ongkos produksinya. Mungkin bisa lebih. Harganya sama aja. Artinya apa? Nilai keuntungannya Ambon Warangan lebih menjanjikan. Karena selisihnya lebih banyak. Selisihnya lebih banyak. Satu Ambon tidak dibungkus nggak opo-opo. Daunnya tidak disemproti setiap bulan, setiap minggu nggak apa-apa, ya kan? Iya. Tapi kalau Cavendish luput nyemprote, ngasih insektisidanya, fungisidanya, dia akan ngebrus Mas. Lek boras nggak laku dijual. Ambon boresnya payu wae, Pak. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin di Ambon. Oke. Nah, dulu ini Pak ya, kan setelah ibaratnya jatuh dari tadi pemilihan tadi ya, Ya. bangkit lagi untuk tanam Ambon. Itu kira-kira modalnya segini ini dulu berapa ini Pak? Gini Mas, saya kan berawal dari nol. Kalau teman-teman bilang ya petani sukses atau pengusaha sukses itu apabila bisa memiliki bank bibit atau bank indukan, Pak. Dulu saya susah Mas bertahun-tahun. Ini jujur Mas, bibit ini awalnya dapat dari tengah hutan. Jadi dulu ada beberapa rumpun di tengah hutan. Posisinya di PTP 12 ke mana? Daerah Surungan sana Mas. Daerah Sorongan. Dari Sarongan sana. Daerah Sorongan. Jadi itu bekas orang buka lahan dulu di pinggir kalen-kalen itu ditanami pisang, Pak. Saya lihat di situ bibitnya bagus, tidak ada kendala hama, makanya itu tonggak awalnya bibit yang dari sini ini. Jadi jujur dulu itu kita menyukseskan bagaimana pengadaan bibit, karena bibit ini memang kita apa ya, dipundi-pundi Pak Jawa-Jawa Pak. Ya. Pokoknya bener-bener dirawat agar dijaga bener aman. Akhirnya jadilah ini Mas. Jadi jujur ini dulu bibit tidak beli, karena bibit pengembangan dari lahan-lahan sana. Jadi lebosone orang modern di karantina lah Pak. Iya. Di karantina, dijaring bener agar mendapatkan buah yang maksimal. Jadi juga modalnya minim sekali ya Pak. Bener Mas, makanya saya berharap jenengan besok katakanlah 1 tahun atau 2 tahun ke depan jangan beli bibit Mas. Saran saya nggak mau lagi dari itu. Artinya jenengan harus berinovasi gitu loh Mas. Siap. Gitu loh, jangan beli bibit. Para sahabat, beliau berdua ini adalah ayah dan putra yang seiring sejalan. Oke, begitu ceritanya. Ya. Gitu loh. Jadi saya pesan pada beliau berdua, jangan beli bibit lagi lah. Bibit yang ada dikembangkan, dijaga yang baik. Besok itu lahan jenengan itu bisa mampu 30.000 itu. Amin. Itu harapan saya lah. Ya. Ya. Tapi Nah, sementara untuk sekarang
masih tambah bibitnya Gitu. karena masih kurang. Masih kurang. Jadi nggak membocorkan rahasia sahabat, beliau ini masalah lahan nggak bingung deh pokoknya. Nggak bingung. Ada sedikit. Ada deh. Sedikit. Nanti dibilang bagaimana ya sahabat. Jadi beliau nggak bingung masalah lahan. Kalau saya nggak dapat sewa lahan, wah pusing saya. Ya. Nah, Kalau gitu. kalau ada sahabat yang ingin tahu lahannya, cek videonya Pak Santo yang lain-lain. Gitu. Yang jelas begini intinya. Jadi petani itu semangat. Kunci pertama adalah kalau bisa memiliki lahan sendiri, Pak. Kalau saya ruginya sebelum tanam bayar sewa. Lahan ini saya bayar 8.600.000, Pak. Lahan segini ini loh setiap tahun. Ini luasnya berapa ini? tahun. Ini setengah baun. Oh, Setengah hektar kurang, Mas. Iya, iya. Setengah Gitu. Saya harus bayar 8.600.000 per tahun. per tahun. Jangan kan enggak. Ya. Makanya tanamnya rapat sahabat. Gitu. Sambil guyon ya sahabat, semoga ini benar-benar bermanfaat, menginspirasi. Jadi intinya saya benar-benar dari nol, Mas. Jadi dulu jujur nih, prinsip saya, orang tua saya kedua-duanya di atas kepala saya. Prinsip hati saya harus saya jaga, saya harus apa? Saya sangat bersyukur. Meskipun ayah saya itu tidak punya tanah sejengkal pun, ibu saya juga begitu. Nggak kena ditanduri lah, Mas. Kami pekerjaannya nyuluh kodok, golek piting, golek ular untuk makan sehari-hari. Tapi saya bisa nyalek 2 kali. Bener. Saya pekerjaannya buruh tani, Mas. Jadi saya kecil itu ikut orang, nggak kerasan, pulang lagi nyuluh kodok lagi gitu. Ya nyuluh kodok, saya nggak malu, Mas, saya bangga. Makanya sekarang saya nggak takut melihat hewan disembelih. Karena apa? Saya sudah memang dari kecil itu bersahabat dengan mereka. Saya bisa makan gara-gara sapi, gara-gara kerbau. Jujur, makanya saya trauma kalau melihat orang potong gitu. Makanya dengan ketebasan ini saya semangat. Mudah-mudahan teman-teman juga ngikut. Meskipun saya nggak punya uang, nyalon DPR 2 kali nggak apa-apa, kalah ya nggak apa-apa, gitu loh. Pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Karena apa, dulu cita-citanya pengen jadi DPR, ya pengen memperjuangkan rakyat kecil, Ya. gitu loh. Harapannya begitu. Itu intinya. Oke. Kemudian Pak Santo terinspirasi dari mana mencari bibit di hutan tadi? Gini, Padahal Pak. kan tidak ada orang yang Ngerti. tidak ada orang yang memberitahu gitu. Gini, saya hidup kan di hutan, Pak. Saya kaya, Pak. Jadi saya bisa makan itu ya cari jalin, ngareng gitu loh, Pak. Cari bambu, cari kayu kering gitu loh, Pak. Pegawai di persil. Saya pulung kopi, bisa, Pak, dari saya SD SMP. Saya ya pekerjaan yang belum saya lakukan, rampok, nyuri, sama ini, Pak, kerja di laut. Tapi kalau di pinggir laut sering, Pak. Cari kerang sampit itu sering. Iya. Tapi kalau melaut saya enggak. Saya cari keluak sudah, jalin sudah, bambu ulu sudah. Saya pernah tender bikin bedak jeruk itu, Pak. Di PTP sana, Pak. Di kebun sana. Makanya saya tahu di mana ada lahan orang dulu. Makanya dari dulu pisang sampai masa ke masa pasti ada orang pisang, Pak. Nah, di sela-sela mereka buka lahan, orang Jawa itu membawa pisang. Ditanam di pinggir. Mudah hidup. Nah, itu loh, Pak. Makanya saya tahu ada, wah ini calon bibit bagus ini. Saya dongkel, Pak. Itu loh, Pak. Itu ceritanya. Iya. Jadi beberapa hari saya dongkel terus, saya bawa pulang. Saya bedeng. Saya tanam, gitu ceritanya. Sampai sekarang bisa Sampai menjual, Iya. termasuk pada saya. Enggak, Pak, mudah-mudahan bermanfaatnya gitu ya, Pak. Iya. Jadi saya gini prinsipnya, Pak. Saya kepingin, Mas, karena kita berbicara dengan channel jenengan usaha. Saya nggak senang memiliki usaha yang modelnya sama. Saya harus tampil beda. Kalau sama semua dulu saya tanam cabai ya, Mas. Jadi rubuh-rubuh gedang. Jadi kancane nggak layangan, nandur jeruk. Akhirnya regane jatuh. Nah. Tapi justru hari ini tanam pisang, saya ajak tanam pisang, ternyata mereka teman-teman putus asa. Ya sudah, jadi kita nggak payu kafe di situ. Saya tanam ambon aja deh, yang cari aman. Karena tanam yang berbeda, saingan nggak banyak, Mas.
Ya, Kalau siap. semakin banyak saingan, kita kalah modal kita. Berarti Gitu. menggunakan trik ini. Iya betul, bukan trik. Baik. Saya membuat konten itu mengedukasi, ngajak dulur-dulur kalau lahannya itu kosong ya tandur ono gedang lah. Daripada Anda beli pisang di pasar mahal gitu loh, Pak. Setidaknya ya bisa dikonsumsi sendiri. Tetapi kalau memiliki lahan luas ya bisa tambah usaha Ah, ya. gitu. Nah, seperti itu sahabat. Menarik sekali perbincangannya, sangat inspiratif sekali. Nah, ini Pak, dari sekian banyak profesi yang Anda geluti sampai yang sekarang tanam pisang, itu yang paling menurut sampean paling enak yang mana ini, Pak? Yang paling enak ini, Mas. Kalau jeruk itu dulu juga enak sih, Mas. Tetapi ya sekali harga naik ya naik, turun turun gitu. Dan di jeruk itu perlu uang banyak, Mas. Pupuknya banyak. Ya kan, tenaganya juga cukup banyak. Kalau di pisang kan enggak, Mas. Ini modalnya kecil ini. Jadi bagi teman-teman yang bisa mencari bibit sendiri gak masalah. Tapi hati-hati, kalau nggak bisa cari bibit sendiri, risikonya ya seperti orang-orang itu. Iya, iya. Gitu. Saya sendiri pernah Ya? pernah beli di Polibetan begitu, tetapi ternyata setelah berbuah bukan ya seperti yang ditawarkan pertama kali. Saya begini Pak, jujur, saya dari awal hampir 5 tahun ini saya niatnya tidak jualan bibit. Kalau niat jualan bibit kan tak promosinya Pak. Ya, Siapa dulu-dulu yang butuh bibit kan begitu, saya tidak pernah. Bisa dicek itu. Saya nggak pernah menawarkan apa-apa. Tetapi kalau ada saudara yang terinspirasi, yang pengen belajar bareng-bareng, pengen tanam, disuruh mencarikan bibit ya kita bantulah. Ya. Oke, siap, siap. Karena Pak, kita nggak bisa sendirian Pak. Ya. ya, betul. Betul. Baik, untuk video ini saya rasa cukup Pak Santo. Ini untuk flashback sejarah panjenengan, Ya. nggih. Ya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam cuan. Oke, makasih. Para sahabat semuanya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan beliau berdua yang benar-benar semangat. Semoga video kita bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Salam sukses petani Belambangan, petani Banyuwangi, petani Indonesia. Dan semoga beliau berdua sukses di Amin. bidangnya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.